wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini kita akan mempelajari untuk lanjutan di modul ketiga, yaitu operator dan juga conditional atau struktur kondisi pada Python. Setelah di pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa operator yang bisa kita gunakan untuk operasi di bahasa pemrograman Python. Beberapa operator kita overview terlebih dahulu. Ada operator aritmatika, itu yang kita bisa gunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, kemudian juga pengurangan, perkalian, dengan simbol-simbol dan juga jenis yang sesuai yang sudah dapat kita gunakan atau kita praktekkan di minggu kemarin. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan operator penugasan, itu digunakan untuk penugasan ke variabel. Setelah kita kembali ke variabel, kita overview, kita kembali flashback ke variabel. Variabel itu digunakan untuk menyimpan sebuah data ya. Jadi ketika kita menganalogikan sebuah variabel adalah sebuah ember yang dapat menampung berbagai jenis data atau berbagai jenis yang dapat disimpan dalam ember tersebut. Misalkan pasir, air, dan sebagainya. Itu adalah konsep tadi sebuah variabel. Kemudian ada juga operator perbandingan, di sini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai, ada seperti equal to, not equal to, kemudian juga operator-operator yang lainnya. Selanjutnya juga ada operator logika, kita ketika menggunakan and, or, dan not. Ketika nilai true dan false itu kita bandingkan, ketika menggunakan operator and, maka hasilnya adalah true jika x dan y bernilai benar, dan seterusnya. Itu adalah operator-operator yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk struktur kondisi pada Python. Artinya kondisi di sini adalah kita perlu menggunakan atau menerapkan kondisi ketika ada beberapa kondisi, lebih dari satu kondisi yang akan diputuskan. Misalkan mahasiswa dapat dinyatakan lulus ataupun tidak lulus. Ketika mahasiswa dinyatakan lulus, maka ada syaratnya, minimal nilai 70 misalkan. Berarti kalau nilai lebih kecil dari 70, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Nah, dengan itu kita bisa gunakan struktur kondisi pada Python. Nah, apa saja sih jenis sintak atau statement-nya yang dapat kita gunakan dalam Python? Yang pertama adalah if. Jadi if itu ekspresi boolean yang nanti diikuti oleh satu baris atau lebih dari pernyataan. Kemudian bila pernyataan if-nya itu benar, maka blok if yang akan dieksekusi. Artinya, misalkan tadi nilai mahasiswa 70. Ketika 70 itu terpenuhi, maka dia akan bernilai true. Tapi ketika nilainya lebih besar dari nilai batasnya atau 70, maka dia adalah kondisi else-nya, dia tidak lulus. Jika lebih besar berarti lulus, jika lebih kecil maka dia tidak lulus. Seperti itu. Ada dua kondisi atau ada dua kemungkinan, ada dua probabilitas yang terjadi. Nah, untuk memahaminya kita akan langsung coba praktekkan if else dan if elif else. Jadi kapan kita menggunakan if else dan kapan kita menggunakan if elif else. Nah, kalau if itu berarti satu kondisi, misalkan if true, kode program akan dieksekusi. If false, kode program ini tidak akan dieksekusi. Kita print lagi di situ. Program ini akan selalu dieksekusi. Nah, itu berarti kita akan bisa coba untuk kondisi if-nya. Kemudian if else itu ada dua kondisi berarti. Misalkan kita mengecek bilangan apakah positif atau negatif. Kan ada dua kondisi. Nah, bisa kita terapkan kondisi bilangannya. Misalkan kita gunakan untuk if. Untuk yang if pertama, if true, print kode program akan dieksekusi. If false, print-nya kode program tidak akan dieksekusi. Kemudian ada sebuah statement atau ada sebuah print di sini, kode program ini selalu dieksekusi. Ketika kita running, nah, dia ada dua output yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah kode program akan dieksekusi dan kode program ini selalu dieksekusi.
Nah, mengapa dua hal ini yang terjadi atau yang menjadi output dari program ini? Karena dia bernilai true. Dan di sini kita definisikan atau kita definisikan kode ini akan selalu dieksekusi ketika kondisinya salah maupun benar. Kalau dia di sini adalah true, maka yang akan dieksekusi adalah ini. Coba kita balik kondisinya, true. Kemudian false. Apa yang akan terjadi ketika kondisinya kita balik? Yang akan dieksekusi adalah kode program tidak akan dieksekusi. Karena dia yang bernilai true. Inilah kondisi yang akan kita gunakan ketika kita menggunakan conditional tipe dari if. Dia akan mengeksekusi blok kode program yang bernilai benar dan satu line yang menyatakan dia akan selalu dieksekusi. Kalau ini kita hilangkan, misalkan ini kita matikan, nah, kode program ini tidak akan dieksekusi. Ini akan menjadi hilang. Karena hanya satu kondisi yang dieksekusi, yaitu adalah if true-nya. Jadi konsepnya adalah dia akan mengeksekusi. Kembali lagi, dia akan mengeksekusi kondisi yang benar. Kondisi yang salah akan diabaikan. Jadi, apapun yang akan kita define di dalam sebuah kondisi false, dia tidak akan pernah dieksekusi. Karena kondisinya tidak akan bernilai benar. Itu untuk kondisi if. Jadi, kita bisa mengeksekusi satu kondisi. Jadi, dia satu kondisi, lalu ada satu blok pernyataan. Kemudian, kalau ada dua kondisi, maka kita bisa menggunakan if-else. Nah, kita bisa menggunakan if-else. Bagaimana caranya? Contoh, kita mengecek bilangan apakah positif atau negatif. Berarti ada kemungkinannya adalah dua. Yang pertama adalah bilangan itu bernilai positif, yang kedua, bilangan itu bernilai negatif. Berarti hanya ada dua kondisi. Ketika kita menggunakan if, maka kondisinya hanya satu. Berarti misalkan ada hanya satu kemungkinan, yaitu bilangan itu positif. Tetapi kalau kita menggunakan else, if else, maka akan ada dua kondisi di dalamnya. Kondisinya adalah bilangan itu bisa negatif ataupun positif. Nah, kita pertama deklarasi variabel terlebih dahulu. Variabel, ingat, variabel adalah sebuah ember, ibaratnya atau analoginya adalah sebuah ember yang digunakan untuk menyimpan apapun yang bisa disimpan di dalam ember tersebut. Begitu juga dengan variabel. Variabel dia akan menyimpan data. Apapun datanya sesuai dengan tipe datanya. Kita define atau kita deklarasi di sini nama variabelnya adalah bilangan. Dengan value-nya adalah 5. Berarti dia bertipe integer karena dia adalah angka. Kalau kita menggunakan tipenya adalah huruf atau karakter, adalah tipe char atau varchar. Kalau dia bilangan tetapi memiliki koma, maka tipenya adalah float. Jadi, ketika kita define variabel di sini sama dengan 5, berarti dia adalah tipenya integer. Kemudian, if, ini adalah kondisi pertama, if bilangan lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita akan cetak satu kondisi. If bilangan lebih besar atau sama dengan 0, kita akan cetak, kita panggil variabelnya bilangan, kemudian baru kita define hasilnya. Bilangan adalah bilangan positif. Kenapa? Di sini kita tidak tuliskan di dalam tanda petik, karena dia adalah nama variabel. Kita perlu menggunakan nama variabel ini untuk
menginisiasi atau mengidentifikasi bilangan apa yang kita inputkan, atau dalam variabel itu kita cek nilainya apa. Karena kita tidak secara dinamis ya, karena tidak secara statis, artinya kita tidak langsung menggunakan kondisi. Ketika kita menggunakan kondisi, maka harus mengecek nama variabelnya. Nah, variabel itu ada di sini, nama variabelnya. Nama variabelnya, kemudian di sini adalah bloknya, adalah bilangan positif. Kemudian, selain positif, ada kondisi yang kedua yang dapat terjadi. Bilangan selain positif, bilangan tersebut bisa negatif. Kita tinggal tambahkan else, titik 2, kemudian kita cetak print, cari lagi bilangannya sebagai variabel adalah bilangan negatif. Coba kita eksekusi programnya. 5 adalah bilangan positif. Misalkan di sini saya rubah menjadi min 1. Apa yang akan terjadi? Min 1 adalah bilangan negatif. Dari mana kira-kira program mengecek apakah dia positif ataupun negatif? Program akan mengecek dari kondisi yang kita deklarasikan. Kuncinya adalah di operator perbandingan di sini. Di sini kita sudah deklarasi lebih besar atau sama dengan 0. Berarti bilangan apapun yang lebih besar dan sama dengan 0, maka dia adalah bilangan positif. Tetapi ketika bilangan itu lebih kecil dari 0, maka dia adalah bilangan negatif. Ketika kita mau merubah, misalkan ya, min 1 ini kan hasilnya benar, dia adalah bilangan negatif. Kalau kondisinya kita balik, kondisinya kita buat lebih kecil sama dengan atau 0, coba kita lihat kondisi yang terjadi di dalam programnya. Dia akan berubah menjadi bilangan positif. Jadi kuncinya adalah di operator perbandingan ini. Ketika selama kita mendefinisikan operator itu secara benar, maka hasilnya yang didapat adalah benar. Jadi inputan apapun yang akan kita masukkan di sini, atau deklarasi nilai data apapun yang kita masukkan di sini, ketika conditional-nya adalah benar, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang benar. Oke, ini adalah 2 kondisi. Misalkan kita mau pecah menjadi 3 kondisi. 3 kondisi artinya, kalau dari bilangan selain positif dan negatif, kita bisa mungkin mengambil bilangan 0. Nah, kira-kira apa yang akan dirubah dari kondisi ini ketika kita ada 3 kemungkinan? Dan apa yang akan kita gunakan ketika kondisi itu lebih dari 2 kemungkinan? Makanya, dalam Python kita bisa menggunakan namanya adalah elif. Masih dengan pengecekan bilangan positif dan negatif, kita memiliki 3 kondisi. Misalkan, tadi kita hanya mengecek 0 dan juga lebih kecil dari 0, lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil daripada sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tambahkan kondisinya, if bilangan lebih besar dari 0, kita cetak. Nama variabelnya adalah bilangan positif. Kita tambahkan kondisi yang kedua atau kondisi barunya. Kita pakai elif. Elif bilangan sama dengan 0. Kemudian kita cetak. Print bilangan adalah 0. Baru, else itu adalah kondisi terakhir. Kondisi paling akhir di dalam conditional Python. Ketika ada lebih dari, misalkan lebih dari 3 atau 4, maka di bawahnya kita gunakan elif lagi. Elif untuk kondisi berikutnya. Baru yang terakhir atau kemungkinan terakhir kita simpan di dalam else. Kita ulangi. If bilangan lebih besar sama dengan bilangan lebih besar sama dengan 0 itu untuk kondisi yang pertama tadi.
Di sini kita rubah if bilangan lebih besar saja. Sama dengannya kita hilangkan. Karena kita akan membuat 3 kondisi. If bilangan lebih besar dari 0, maka kita cetak bilangan positif. Elif bilangan sama dengan 0, bilangan adalah 0. Baru kondisi yang terakhir adalah else. Else, bilangan adalah bilangan negatif. Kita eksekusi. 5 adalah bilangan positif. Oke, value-nya kita rubah menjadi minus 3. Ketika kita running, minus 3 adalah bilangan negatif. Oke, kita mengecek apakah elif kita sudah berjalan. Kita masukkan angka 0. 0 adalah 0. Nah, di sini sudah masuk kondisi baru 0 adalah 0. Kalau tadi di dalam conditional yang pertama hanya ada 2 kemungkinan, ketika kita masukkan 0, dia adalah bilangan positif. Benar, 0 merupakan bilangan positif. Tetapi kalau kita bikin kondisinya ada 3, 0 adalah bilangan 0, maka di sini 0 ketika dieksekusi, 0 adalah bilangan 0. Jadi kita bisa breakdown dari kondisi-kondisi yang ada menjadi beberapa conditional sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah konsep dari percabangan atau conditional pada Python. Kita bisa menggunakan tadi yang pertama adalah if, ketika hanya ada satu kondisi yang kita eksekusi. Contohnya tadi, kembali lagi, kita mencetak sesuatu yang benar. Hanya satu kondisi yang akan dieksekusi. Kalau if else, maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan yang akan dicetak. Bilangan itu negatif ataupun positif. Kalau kita menggunakan sesuatu yang lebih kompleks lagi, kita gunakan 3 conditional. Kita bisa gunakan atau kita tambahkan elif. If, elif itu sampai dengan bilangan ke n. Artinya, sampai dengan kondisi ke n adalah sebelum kondisi terakhir. Kondisi terakhir adalah punyanya else. Jadi, if, elif, else. Ada 3 contoh. Jadi, misalkan ada 10 kondisi, maka kondisi pertama kita eksekusi pakai if, kondisi kedua elif, 3 elif, 4 elif, sampai ke kondisi 9 elif, baru kondisi ke-10 adalah miliknya else. Jadi else digunakan untuk kondisi dengan keadaan paling terakhir. Oke, kita lanjutkan untuk kondisi yang kita bisa campurkan di dalam operatornya. Jadi, misalkan seperti ini. Ada nama variabel buah tersedia. Buah tersedia adalah jeruk, mangga, dan melon. Kemudian ada variabel namanya buah dicari. Buah dicari itu silakan diinputkan nama dalam huruf. Berarti kita menggunakan inputan. Kemudian kondisinya berarti ada 2. Buah itu akan dicari dan buah itu tersedia ataupun tidak tersedia. Nah, kita cukup menggunakan if dan else karena hanya ada 2 kondisi. Kemudian if kondisinya adalah nama variabelnya buah dicari, in buah tersedia. Kenapa in? Karena dia harusnya adalah irisan di dalam nama variabel ini. Jadi, ketika buah dicari ini atau variabel buah yang akan kita cari itu tersedia di dalam buah tersedia, variabel tersedia, maka yang ditampilkan adalah buah yang Anda cari tersedia. Tetapi, kalau tidak tersedia atau else, maka buah yang Anda cari tidak tersedia. Hanya ada 2 kondisi. Kalau misalkan ada 3 kondisi, kita tambahkan elif. Buah yang Anda cari tersedia, kondisi kedua. Buah yang Anda cari sedang kosong, atau buah yang Anda cari sedang dalam perjalanan, kemudian else-nya adalah buah yang Anda cari tidak tersedia.
Karena di sini kita coba buat hanya untuk dua kondisi, maka kita bisa menggunakan if dan else. Buah dicariin, buah tersedia, maka kita cetak buah yang Anda cari tersedia. Kalau tidak tersedia, maka else, kondisi lainnya, buah yang Anda cari tidak tersedia. Operatornya kita gunakan adalah operator irisan di sini. Operator buah dicari, adakah itu di dalam buah yang tersedia? Misalkan kita coba running program. Masukkan nama buah dalam huruf. Jeruk. Buah yang Anda cari tersedia. Coba kita running lagi. Kita cari buah semangka. Misalkan. Buah yang Anda cari tidak tersedia. Jadi konsepnya dia akan mencari kondisionalnya di dalam sebuah variabelnya. Jadi isi atau value variabelnya akan dicari apakah nama tersebut ada, di-checking apakah nama yang kita inputkan itu ada di dalam nama variabel. Oke, seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini. Intinya kita belajar menggunakan conditional dari Python. Yang pertama adalah conditional if. If itu adalah ketika kondisinya true, maka dia akan dieksekusi. Kalau tidak, maka akan diabaikan. Kalau if else, itu juga kurang lebih sama, tetapi dia ada penyataan else yang dieksekusi. Jadi yang true itu akan dieksekusi, else-nya akan ada pernyataan lain, misalkan inputan, error, dan sebagainya. Ada kondisi else yang akan dieksekusi. Kemudian ketika lebih dari dua kondisi, maka kita bisa tambahkan if, elif, else. Jadi if untuk kondisi pertama, elif sampai ke n untuk kondisi sampai ke blok n atau blok tertentu sampai di kondisi terakhirnya kita gunakan else. Oke, untuk overview kita pada praktikum keempat kali ini terkait dengan struktur kondisi pada Python, silahkan dilanjutkan dengan tugas mandiri pada modul praktikum ini supaya pemahaman teman-teman menjadi lebih baik lagi terkait dengan materi struktur kondisi dan juga operator pada modul ketiga ini. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.